Yang pertama, formula bonus yang paling sederhana misalnya. Kita tinggal melihat dengan persentase tertentu terhadap laba. Nah, ini rumusannya misalnya. Berapa dana bonus atau bonus yang ingin diberikan kepada manajemen? Kita tinggal lihat persentase dikali laba bersih. Nah, bonus diberikan berdasarkan kemampuan memperoleh laba relatif ya, dibandingkan dengan kemampuan rata-rata laba industri. Nah, ada istilah kompensasi yang ditunda. Ini bagian ketiga, kompensasi yang ditunda. Saya ingin menjelaskan bahwa yang kita maksud dengan kompensasi yang ditunda adalah jumlah bonus dihitung setiap tahun dan pembayarannya bisa saja dilakukan beberapa kali sepanjang periode tertentu. Contoh misalnya, pada tahun pertama kita hanya berikan kompensasi yang kita maksud tadi hanya 20%. Nanti di tahun kedua 20%, di tahun ketiga 20% dan seterusnya. Jadi artinya kita memberikan bonus kepada manajemen, tetapi pemberiannya karena nilainya besar, maka kita bagi tahap gitu. Jadi istilah ini kita namakan kompensasi yang ditunda. Yang berikutnya rencana insentif jangka panjang. Ini juga yang kita maksud adalah, ya silakan ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oh, enggak Pak, ini ada suaranya Pak Fadia. Oke, ya, oke, enggak. Jadi saya lanjutkan, ya Fadia ya. Diberikan dengan mempertimbangkan pertumbuhan nilai saham perusahaan di pasar modal karena menunjukkan prestasi perusahaan dalam jangka panjang. Tipe insentif seperti ini bisa meliputi saham opsi saham. Jadi artinya si manajemen itu kita berikan bonus tapi dalam bentuk saham. Ya, jadi ada mereka berhak membeli sejumlah saham di masa depan dengan harga yang disetujui pada saat opsi dilakukan. Jadi kalau misalnya anggaplah bulan ini saham perusahaan kita harganya 70.000 per lembar saham, maka misalnya kita berikan opsi saham. Opsi saham itu kan pengertiannya nanti kita akan terjemahkan secara bebas nanti di pertemuan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan opsi saham? Yaitu saham yang dilepas oleh perusahaan untuk dimiliki oleh siapa saja sebenarnya dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi apakah opsi ini keluar sesudah IPO yang pertama, nanti artinya keluarnya di IPO kedua. Jadi IPO itu apa? Pertama kali perusahaan go public. Jadi perusahaan kadang-kadang kan go public tahun ini. Nanti 10 tahun kemudian dia go public yang kedua. 10 tahun kemudian juga go public yang ketiga. Artinya apa? Saham-saham seperti ini itu bisa dijadikan semacam bonus bagi manajemen, ya. Jadi karena harganya meskipun disamakan dengan ketika perusahaan go public yang pertama itu, kemudian ketika yang ditawarkan ternyata masih disesuaikan harganya, tetapi biasanya ini selalu dikatakan bahwa harga yang diberikan ke karyawan tadi itu selalu harga di bawah pasar harganya. Misalnya kalau di pasaran 70.000 ya kita kasih misalnya 65.000 per lembar saham. Kira-kira gitu ya. Jadi ini maksudnya saham-saham yang bisa dijadikan bonus bagi manajemen yang memiliki memiliki masa kerja ya untuk jangka panjang ya. Jadi kita sudah bisa menilai bahwa ada direktur kadang-kadang kan baru dipakai 5 tahun sudah dipecat, ada baru dipakai 2 tahun sudah dipecat, misalnya contoh PLN, Pertamina dan seterusnya kan. Mereka akan kesulitan kalau misalnya baru menjabat 1 tahun terus dipecat. Bagaimana kita mau berikan saham untuk jangka panjang? Kira-kira gitu ya.
Jadi kita harus memang perhitungkan bonus-bonus yang akan kita berikan kepada manajemen. Ada lagi misalnya hak apresiasi saham misalnya. Ini misalnya bagaimana kita memberikan hak kepada karyawan itu, kita kaitkan dengan hak menerima pembayaran kas berhubung kenaikan nilai sahamnya, misalnya yang tadi 65.000 ternyata naik sahamnya, harga saham di pasaran, maka dia juga kita harus apresiasi bahwa dia bisa mendongkrak, karena ini manajemen top ya, jadi pimpinan perusahaan. Jadi artinya kenaikan harga saham perusahaan tersebut itu adalah jeripaya si manajemen ini, sehingga kita harus berikan hak apresiasi saham disebutnya ya. Nah ini yang lain kita juga bisa berikan sejumlah saham karena kinerja jangka panjang telah tercapai. Biasanya persentase dari pertumbuhan laba per lembar saham pada periode ketiga sampai kelima. Yang lain kita juga bisa melihat bahwa ternyata kinerja di level menengah juga bagus-bagus ya, misalnya, sehingga manajemen itu bisa diberikan penghargaan karena si kinerja divisi-divisi atau kepala kepala departemen atau kepala bironya bagus-bagus. Jadi artinya itu bagus, tetapi si manajemen top bisa dapat dari situ gitu. Dengan artinya penghargaan kinerja berupa uang atas tercapainya target tertentu jangka panjang. Ya. Baik, tentu kita sudah bisa mengatur strateginya. Bagaimana kita merekrut orang yang baik, ya. Jadi orang yang baik tentu kita harus pikirkan bahwa merekrut orang yang baik itu karena baik, maka kita harus membayar mereka dengan baik juga. Dan tentu mengharapkan kinerja yang baik pula. Nah, artinya apa? Ini perusahaan yang menentukan strategi condong yang seperti ini adalah karena ini biasanya perusahaan masa lalu ya. Jadi artinya menetapkan pemberian kompensasinya itu dia hanya melihat bahwa merekrut orang yang baik maka dia harus dibayar dengan baik. Dengan dibayar dengan baik maka diharapkan kinerja yang baik pula diterima oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah pembayaran berdasarkan kinerja. Jadi merekrut orang yang baik, mengharapkan kinerjanya dulu yang baik, baru kita bayar. Nah, ini sangat berbeda ya, dua tipe ini. Pembayaran tetap dengan pembayaran berdasarkan kinerja. Jadi artinya kita sudah bisa mengatur strategi apa yang kita mau jalankan dalam hal pemberian kompensasi. Apakah yang tipe pertama atau tipe kedua ini? Selanjutnya, kita akan bicara kalau tadi terhadap top management ya, artinya direktur dan direktur utama dan direktur lainnya. Sekarang kita mau bicara untuk level level manajer menengah. Yaitu misalnya kita anggap saja lah atau sebut saja lah manajer unit bisnis. Unit bisnis ini artinya kalau perusahaannya sudah besar, berarti dia nanti ada divisi-divisi. Nah, divisi-divisi ini juga perusahaan secara keseluruhan perusahaan, maka divisi-divisi ini kita harus sudah bisa bangun apa yang kita sebut dengan strategi bisnis unit. Jadi strategi bisnis unit. Nah, beberapa pilihan paket kompensasi yang dapat diberikan kepada manajer unit bisnis ini adalah jenis insentif berupa kompensasi tentunya ya. Nah, nanti di besok atau lusa lah kita nanti jabarkan apa perbedaan insentif, kompensasi, kemudian gaji, upah, salary, dan lainnya. Nanti kita bicarakan ya. Tapi saya ingin sampaikan dulu yang ini, bagaimana strategi mengatur kompensasi
bagi manajer menengah ya. Kalau tadi yang topnya ya, sekarang menengahnya. Nah, yang pertama dilihat dari jenis insentifnya, kita bisa memberikan penghargaan dalam bentuk uang atau penghargaan dalam bentuk finance ya. Ini bisa dalam bentuk peningkatan gaji. Jadi misalnya gajinya sebelumnya 500 juta, sekarang kita naikkan gajinya. Misalnya menjadi anggaplah 600 juta, yang sebelumnya 500 juta per bulan. Nah, yang kedua, kita juga berikan penghargaan dalam bentuk bonus, tapi bonusnya ini dalam bentuk uang. Ya. Ada juga nanti kita berikan penghargaan keuangan, tapi bentuknya manfaat gitu. Misalnya bagaimana karyawan di level menengah ini kita asuransikan dia. Jadi PPh penghasilannya, PPh 21-nya seharusnya dipotong dari jumlah penghasilan yang diterima, kemudian diharuskan si manajer ini bayar pajak menurut pajak, maka kebijakan yang diambil oleh perusahaan kita yang bayarkan. Jadi PPh 21 itu kan harusnya dibayar oleh karyawan, tetapi kebijakan perusahaan boleh membuat bahwa PPh 21 itu dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ini tadi istilahnya manfaat. Atau misalnya asuransi. Jadi kita asuransikan misalnya. Kalau asuransi secara umum, tentu kita misalnya kalau karyawan mengalami kecelakaan, terus gimana. Nah, kita di sini ada memberikan penghargaan dalam bentuk finance, tapi dari sisi manfaat, ya, manfaat misalnya, apa kira-kira manfaatnya, tapi dalam bentuk finance. Contohnya tadi kan, tadi saya bilang, pajaknya kita bayarkan, PPh 21-nya, asuransi, apalagi kira-kira? Coba Umar atau Kiki atau Fadia? Mungkin diberikan piagam penghargaan gitu, Pak. Oh, kalau piagam itu bukan dalam bentuk finance, nanti lain lagi. Ini yang berbentuknya, bentuknya uang gitu ya, bentuknya uang. Kira-kira apa? Ya, asuransi udah, tadi pajak sudah, misalnya. Apalagi ya? Ya, kartu kesehatan misalnya ya, kira-kira gitu ya. Nanti kita bisa jabarkan lah. Nanti kalau kita sudah menghitung angka demi angkanya ya. Baik, saya lanjutkan aja dulu. Nanti kita diskusi ya. Berikutnya ini dalam bentuk fasilitas. Jadi uang tapi dalam bentuk fasilitas gitu ya. Jadi tadi itu bisa asuransi, bisa pajaknya kita bayarkan, kesehatan, kartu sehat dan lain-lain ya. Jadi yang berbentuk, yang ini fasilitas misalnya listriknya kita bayarkan. Jadi dia kan kerja di kantor nih, tapi si manajer ini punya rumah. Nah, di rumahnya pakai listrik, pakai telepon. Nah, kemudian kita bayarkan lah misalnya listriknya, teleponnya, atau kita bayarkan misalnya pulsanya lah, kira-kira gitu ya. Jadi dalam bentuk uang. Jadi artinya perusahaan mengeluarkan penghargaan itu dalam bentuk finance yang diterima oleh si manajer menengah tadi. Jadi bisa peningkatan gaji, bisa bonus, bisa manfaat, bisa fasilitas. Nah, yang kedua, kita juga bisa memberikan penghargaan non-finance, yaitu sifatnya sosial dan psikologi. Ini terdiri dari kemungkinan promosi yang tadinya manajer menengah, kita mau promosikan untuk jadi manajer level atas ya, atau top. Kita juga bisa meningkatkan tanggung jawab mereka, yang tadinya biasanya hanya tanggung jawabnya itu benar-benar sesuai dengan yang ada di job description-nya. Nah, kita tingkatkan tanggung jawabnya, bukan hanya itu misalnya. Ada yang lebih apalagi. Jadi dengan ditambah tanggung jawabnya, si manajer itu merasa dia dapat penghargaan dari dari organisasi dalam bentuk sosial dan psikologi, dan merupakan kebanggaan saya sudah diberi tanggung jawab itu. Jadi dia bisa ibaratnya pamerkan ke teman-teman yang lain bahwa saya
diberi tanggung jawab seperti ini, artinya perusahaan mempercayakan kepada saya, istilahnya gitu ya, kira-kira. Nah, yang lain itu peningkatan otonomi, artinya dia diberikan kebebasan seluas-luasnya bekerja di divisinya dia. Dengan memberikan kebebasan itu, maka itu juga satu penghargaan bagi dia, ya, dari perusahaan. Yang lain menempatkan pada wilayah geografis yang lebih baik. Misalnya kita perusahaannya anggaplah di Indonesia mencakup di 34 provinsi. Yang tadinya ditempatkan di Irian Jaya, kita tempatkan sekarang bukan di Irian Jaya tapi di Jakarta. Wah, itu artinya penghargaan buat dia. Ya, kira-kira. Jadi artinya ditempatkan pada tempat yang lebih baik. Ya. Kalau istilah apa? Pernah dengar nggak istilah di perusahaan itu ada jabatan di tempat yang basah katanya. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Ya, artinya asumsinya kan, oh berarti orang ini ditempatkan pada tempat yang baik dibandingkan dengan yang lain-lain gitu lah. Kira-kira gitu ya. Apakah dari sisi cara memperoleh uang yang lebih besar di situ atau di jabatan itu atau di apa dan seterusnya. Tetapi yang ini yang ingin kita lihat di sini adalah penempatan wilayah geografisnya ya. Misalnya dari Sulawesi di tempat yang pelosok sekarang dipindahkan ke Jakarta, itu juga penghargaan. Yang lain pengakuan. Jadi ada pengakuan. Jadi prestasi-prestasi yang dia buat itu diberikan pengakuan. Nah, pengakuan seperti yang tadi dicontohkan tadi dia atau Kiki tadi bilang diberi apa. Jadi ada pengakuan gitu bahwa dia diberi piagam, diberi apa dan seterusnya ya. Itu juga secara psikologis bisa dengan itu. Kemudian itu jenis insentifnya ya. Kemudian ukuran relatif bonus terhadap gaji juga bisa kita perhatikan ini. Bahwa nanti ada level atas, level bawah gitu ya. Jadi misalnya si manajer menengah ini dia mendapatkan gaji ada batas minimumnya dan ada batas maksimumnya berapa gitu. Nah, ini juga nanti kita bisa hitung-hitung nanti ya. Nanti contoh kasus atau di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang itu. Baik, ini masih lanjutannya. Ada bonus didasarkan kepada laba unit usaha. Kalau top manajemen tadi kita bilang bahwa untuk menghitung bonus yang akan diberikan kepada top manajemen itu adalah persentase berapa persen misalnya dikalikan dengan laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, kalau yang ini manajer unit bisnis kita presentasikannya bukan laba dari seluruh perusahaan, tetapi laba yang diperoleh dari unit bisnis itu. Anggaplah misalnya kita anggap strategi bisnis unit, berarti dia ada di unit bisnis atau bisnis strategi bisnis unit. Nah, di strategi bisnis ini, dia setiap tahun dia harus menghitung. Bahkan bukan hanya setiap tahun sebenarnya. Setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dia harus hitung berapa labanya yang dia peroleh. Ya. Jadi laba per unit bisnis. Jadi bukan laba keseluruhan perusahaan. Jadi hitung-hitungannya tentu kita sudah bisa bayangkan ya. Tapi si manajer ini bisa juga dikasih kompensasi berdasarkan laba perusahaan. Kalau top manajemen itu hanya satu macam, hanya laba perusahaan kalikan berapa persen dia mau dikasih, sudah. Tapi kalau di manajer menengah bisa dapat laba berdasarkan laba unit usaha, bisa juga berdasarkan laba perusahaan. Bisa juga kombinasi antara keduanya. Jadi bisa saja. Jadi artinya menentukan bonus untuk manajer menengah itu bisa berdasarkan laba unit usaha, bisa juga berdasarkan laba perusahaan, bisa juga kombinasi antara keduanya. Artinya berapa persen dia dikalikan dengan laba unit bisnis, itulah besar yang dia peroleh sebagai bonus. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang keempat, kriteria kinerja ini juga harus kita perhatikan. Kinerja si manajer menengah itu kriterianya apa? Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bicara mengenai kriteria atau indikator
kinerja organisasi, kinerja karyawan. Nah, sekarang kinerja manajer menengah ya yang kita. Jadi kriterianya bisa kriteria keuangan yang meliputi kontribusi marginnya gitu ya. Jadi artinya kontribusi si manajer menengah terhadap perolehan margin keuntungan perusahaan nanti akan kelihatan di sana. Dia bisa berkontribusi berapa persen atas prestasi yang diperoleh unit bisnis berkat pekerjaannya si unit si manajer bisnis ini. Yang kedua bisa juga kita bisa lihat kriterianya adalah laba langsung unit usahanya atau unit bisnis tadi. Jadi usaha bisnis saya identikan aja dulu di sini ya. Jadi laba langsung unit bisnis. Kriterianya jadi itu ada dua. Yang ketiga laba unit usaha yang dikendalikan. Jadi ada laba usaha datang tiba-tiba, tetapi artinya ada juga laba yang memang direncanakan gitu ya, atau dikendalikan. Jadi karena direncanakan berarti bisa dikendalikan. Kalau laba langsung kan artinya tidak direncanakan. Jadi ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Sama halnya risiko yang dihadapi oleh unit bisnis itu, ada risiko sistematis, ada risiko tidak sistematis. Yang keempat, kita bisa lihat nanti kriterianya adalah laba usaha sebelum pajak berapa besar. Nah, ini juga bisa kelihatan. Jadi ini kriteria keuangan yang bisa dinilai artinya kita bisa menilai kinerja manajer menengah itu dari kriteria keuangan seperti ini ya. Yang kelima, kita juga bisa lihat laba bersihnya. Kalau tadi ada laba sebelum pajak berarti laba kotornya gitu ya. Nah, laba bersihnya meningkat nggak dibandingkan tahun kemarin? Nah, kalau ada peningkatan berarti kinerja dari sisi finansial si manajer menengah ini baik gitu ya. Nah, yang berikutnya kita juga bisa lihat bagaimana tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi ini yang kita maksud adalah bukan hanya investasi dalam bentuk fisik ya, bentuk investasi keuangan, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana tingkat pengembalian investasi atas apakah seleksi karyawan atau pengembangan karyawan. Misalnya logikanya begini, kita terima karyawan kan berarti ada tim penerima, ada tim seleksi, ada tim wawancara, ada tim apa dan seterusnya. Nah, ketika dia lakukan pekerjaan itu kan artinya perusahaan atau unit bisnis ini mengeluarkan biaya. Kemudian ketika penempatan sebelum penempatan dilakukan pelatihan dulu atau misalnya orientasi atau prajabatan ya istilahnya ya. Nah, prajabatan ini kadang-kadang memerlukan biaya juga. Kemudian sudah itu pengembangan SDM dia dikirim ke Amerika untuk belajar 6 bulan berapa atau short course misalnya ya, kursus jangka pendek memerlukan biaya. Nah, semua biaya itu dihitung. Nah, dihitung. Kemudian kinerja si manajer ini bisa dilihat bagaimana tingkat pengembalian investasi, bagaimana tingkat pengembalian biaya-biaya yang dikeluarkan tadi untuk individu-individu itu. Jadi artinya kan merekrut karyawan dengan mengeluarkan biaya, melakukan upgrading untuk karyawan itu memerlukan biaya. Tentu biaya-biaya itu ya harus ditanggung nanti pada akhirnya oleh unit bisnis secara khusus, secara umumnya oleh perusahaan. Nah, kalau investasi dalam bentuk seperti tadi tidak bisa dikembalikan, maka logikanya nilai kinerja manajer menengah dalam hal poin ini maka dia lemah. Jadi nanti kan ada hitungan-hitungan kalkulasinya secara keseluruhan. Nah, kontribusi karyawan dilihat dari sisi finansial ini yang kita bisa lihat, indikatornya seperti ini ya. Yang berikutnya ada kita sebut dengan EVA.
yaitu economic value added. Berapa nilai tambah secara ekonomi yang dihasilkan oleh si manajer menengah ini, ya. Itu juga bisa jadi kita perhitungkan. Nah, itu tadi kinerja, kriteria kinerja berdasarkan keuangan. Sekarang dilihat dari sisi periode waktu. Nah, kinerja keuangan tahunan, bagaimana posisi kinerja keuangan tahunannya? Di divisi itu ya, di unit bisnis itu. Bagaimana kinerja keuangan multi tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Nah, ini juga harus jadi ini kriteria untuk kriteria kinerja dari sisi keuangan, dari sisi waktu. Nah, ini ada bobot relatif yang diberikan berdasarkan kriteria keuangan dan non-keuangan. Ya, keuangan dan non-keuangan. Kita bisa lihat tolak ukurnya seperti ini. Anggaran laba, ya, kinerja masa lalu, kinerja pesaing, ya. Nah, tiga tolak ukur itu sebagai perbandingan. Artinya apa? Anggaran masa lalu tercapai berapa dibandingkan dengan anggaran tahun kemarin. Misalnya masa lalu tuh gini, misalnya anggaran laba misalnya 2018 yang dicapai 2019, misalnya anggarannya misalnya 7 juta atau 7 triliun lah misalnya. Realisasi di 2019 akan kelihatan misalnya, oh ternyata realisasinya misalnya jadi 8 triliun. Nah, itu kan ada kelihatan. Nah, prestasi-prestasi yang dicapai seperti ini itu layak diberikan penghargaan bagi si manajer menengah. Kinerja masa lalu kita sudah bisa tahu ukurannya kinerja itu apa, kinerja pesaing. Nah, yang jadi masalah ini adalah kinerja internalnya si unit bisnis itu kadangkala yang tahu betul kan atasannya ya, yang tahu kinerja. Kalau dia manajer menengah, maka direktur di atasnya yang lebih tahu, yang bisa menilai. Nah, itu kalau internal. Tapi kalau misalnya kinerja pesaing, nah pesaing ini pengertiannya adalah kinerja pesaing antar unit bisnis di dalam perusahaan. Itu yang kita sebut dengan nanti internal. Sedangkan pesaing di luar perusahaan, maka kita nanti sebut dengan eksternal. Artinya apa tolak ukurnya? Laba sudah bisa kita bayangkan, kinerja masa lalu sudah kita bisa, kinerja pesaing sudah bisa kita bayangkan. Artinya apa? Kalau saya di top manager, saya bisa menilai kinerja direktur keuangan. Direktur keuangan bisa menilai apa namanya? Kepala divisi keuangan di bawahnya ya. Nah, artinya kita bisa lihat kinerja keuangan, kinerja SDM, kinerja apa di masing-masing unit bisnis itu yang kita maksud dengan kinerja pesaing. Pesaing internalnya. Kalau pesaing eksternal sih gampang nyarinya ya, pesaing perusahaan. Nah, pendekatan penentuan bonusnya bisa terdiri dari rumus ini. Ya. Jadi bisa berdasarkan rumus, bisa berdasarkan subjektivitas si atasan ya, atau kombinasi keduanya. Bentuk pembayaran bonus bisa terdiri dari tunai, bisa ya, dalam bentuk saham bisa sama dengan tadi manajemen ya, bisa opsi saham, bisa saham yang tidak tulis namanya di si pemilik, kemudian saham kinerja gitu ya. Saham platform ini ini kan ada saham kinerja, artinya saham ini diberikan karena dia berprestasi ya, si itunya ya, si manajer menengahnya. Baik. Sekarang kita mau bicara keagenan atau hubungan direksi lah dengan insentif ya. Ini juga kita bisa lihat. Jadi kita kenal ada teori agensi, bahwa ada hubungan antara pemilik saham dengan pengelola perusahaan, ya. Nah, nanti di situ ada dua kepentingan. Kalau dua kepentingan itu kalau bertabrakan itu yang kita sebut dengan konflik. Konflik kepentingan antara pemilik saham dengan pengelola perusahaan.
Nah, untuk melaksanakan pekerjaan jasa tersebut, prinsipal mendelegasikan kepada otoritas pembuat keputusan kepada agen. Jadi agen ini adalah pengelola perusahaan yang diwakili oleh direksi. Sedangkan prinsipal itu adalah pemilik saham yang diwakili oleh komisaris, ya, komisaris. Baik, bentuk hubungan keagenan tersebut terdiri dari ini ya. Nah, jadi CEO yang ditunjuk oleh prinsipal menjadi agen mereka untuk mengelola perusahaan dengan menjaga kepentingan terbaik perusahaan. Nah, sehingga di situ ada kesepakatan antara keduanya secara eksternal. Ada juga kesepakatan secara internal, yaitu menyewa manajer pada unit bisnis atau divisi sebagai agen untuk mengelola satu unit bisnis. Artinya apa? Kalau unit bisnis SDM kita sudah ada, unit marketing sudah ada, keuangan sudah ada, operasi sudah ada, produksi sudah ada, entrepreneurship sudah ada. Itu masing-masing punya kepala divisi lah, ya. Anggaplah kepala divisi. Dari masing-masing kepala divisi ini nanti ada yang menonjol, kelihatannya wah dia bagus. Itu perusahaan boleh menarik si orang itu, ditarik ke pusat, ibaratnya ke level yang lebih tinggi, sehingga nanti yang jabatan kosong ini ya harus dicarikan penggantinya dan seterusnya, kira-kira gitu. Nah, sekarang saya coba berikan kasus, ya. Nih kita coba mengandai-andai aja nih, menghitung-hitung ya. Kan tadi rumusannya sudah ada di depan ya, tadi saya jelaskan. Misalnya PTX telah memutuskan untuk mengadopsi rencana insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi yang ditunda. Tadi saya bilang sebelumnya ya, ada istilah kompensasi yang ditunda. Ya. Kepada seluruh anggota perusahaan tentunya ya, jadi artinya karyawan, seluruh karyawan kita bisa berikan. Nah ini terutama manajemennya lah, supaya gampang. Nah menurut ketentuan, bonus tertentu akan disebar selama 4 tahun. Perusahaan baru berdiri pada tahun 2001, tetapi mengalami kerugian sebesar 100 juta. Sehingga pada tahun pertama tidak diberikan bonus. Sehingga baru bisa diberikan bonus pada tahun 2002. Nah, bonus ini ditentukan misalnya sebesar 25% dari laba bersih. Nah, laba bersih mana? Laba bersih perusahaan, bukan unit bisnis ya, perhatikan. Nah, informasi perolehan laba ya perusahaan sejak tahun 2001 sampai 2005 adalah sebagai berikut. Misalnya, tahun 2002 laba 250 juta, tahun 2003 laba meningkat jadi 300. Tahun 2004 menurun lagi jadi 200 lagi, dan tahun 2005 meningkat jadi 500 juta. Nah, sekarang Fatia, Kiki, Umar, saudara diminta menghitung bonus yang dibagikan oleh perusahaan kepada anggota perusahaan sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 itu kira-kira berapa? Nah, ini jadi ya, kira-kira berapa-berapa. Pendistribusian bonus tersebut, kelemahannya apa? Dan bagaimana akibatnya. Ini tolong ini dikerjakan, nanti disampaikan besok sebelum kita perkuliahan mulai, nanti disampaikan ininya ya, kira-kira jawabannya kan gampang, nanti saya tinggal Fatia berapa jawabannya, Umar berapa jawabannya, ini nanti hasilnya kita diskusikan ya. Saya pikir itu kuliah kita hari ini, saya pikir tidak ini karena sudah waktunya dohor, lebih cepat memulainya sehingga bisa selesai sebelum dohor. Sekarang sudah waktunya istirahat dulu ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahannya? Mungkin nanti share di Google Classroom ya Pak materinya. Ya, siap. Nanti saya kirim semua yang kemarin dengan hari ini, dengan yang besok, nanti dengan yang hari apa. Jadi kita rencanakan UTS UAS-nya kalau nggak Senin, Selasa ya. Pak UAS-nya ya. Kita pastikan itu aja misalnya. Pak? Iya, UAS-nya online juga. Gimana Pak? Online juga.
Jadi nanti saya bikin soal